Selamat datang di tur virtual Museum Nasional Indonesia. Perkenankan saya Ari Kriting untuk menjadi pemandu Anda sekalian. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan 5 koleksi Museum Nasional Indonesia yang berasal dari kawasan Indonesia Timur. Inilah dia, perahu lesung suku Asmat Papua. Sudah ribuan tahun, masyarakat yang mendiami tanah Papua menggunakan perahu atau yang biasa dipanggil kole-kole sebagai alat transportasi. Kalau saya ingat-ingat ya, di tempat lain transportasi biasanya menggunakan kuda, keledai, atau unta kan? Nah, di Papua hewan yang ada itu cuma kasuari sama buaya. Jangankan dikendarai ya, ketemu saja ini bikin keselamatan kita terancam. Bahaya hewan-hewan itu tuh. Nah, kembali ke perahu lesung ini. Untuk yang ukuran kecil itu bisa memuat 6 orang dan yang besar bisa memuat sampai 20 orang. Wih, canggih sekali ya. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita dari tanah Papua sudah punya konsep transportasi pribadi dan transportasi umum. Nah, perahu ini dibuat dari batang pohon utuh lalu dilubangi. Kalau sudah jadi, perahu diasap di atas api agar rapat dan sempurna lengkungnya. Juga agar perahu bisa mengapung. Untuk membuat perahu ini, nenek moyang kita perlu menguasai ilmu tentang kayu, air, fisika, geometri, dan navigasi. Nah, lihat saja bentuknya. Aerodinamis kan? Aduh, pace-mace suku Asmat di Papua memang andalan. Koleksi kedua adalah tameng Papua, perisai yang digunakan saat berperang. Perisai sejak ribuan tahun digunakan oleh hampir seluruh kebudayaan dunia sebagai perlengkapan perang, termasuk juga di Papua. Suku Asmat memperlakukan tameng lebih dari sekedar soal mempertahankan diri. Motif manusia melambangkan leluhur orang Papua. Sementara warna merah, putih, dan hitam melambangkan 3 dunia dalam kosmologi orang Papua. Tameng kadang diberi nama leluhur yang gugur, dengan harapan kekuatan leluhur dapat merasuk ke dalam tameng untuk menyertai mereka di medan pertempuran. Aduh, ini kalau saya yang pakai tameng saat perang dan ada nama-nama prajurit yang gugur, saya akan gunakan tameng ini untuk bertahan sekuat tenaga. Supaya saya punya nama jangan ikut dimasukkan. Kalau saya ini kan takut mati ya, beda dengan prajurit Asmat yang gagah berani. Nah, sekarang tameng tidak lagi dipakai bertempur, hanya untuk pertunjukan atau upacara adat. Tapi karena motif yang pace-pace Asmat ukir ini bagus betul, banyak pelancong yang bawa pulang tameng sebagai souvenir. Itulah kenapa tameng ini banyak dipajang di museum-museum luar negeri. Berikutnya, saya mengajak saudara-saudari menuju Maluku Tenggara. Selama ini orang lebih banyak dengar Maluku Utara karena di Ternate dan Tidore itu menjadi pusat rempah-rempah. Tapi Maluku Tenggara punya peninggalan kebudayaan yang luar biasa seperti wadah emas, gading berukir, kain tenun, jimat, patung, dan lainnya. Salah satunya adalah retne atau tangga suci. Kalau kita itu secara umum cuma mengenal istilah tangga itu mungkin untuk naik ke lantai 2, tangga nada, atau keretakan rumah tangga. Mungkin cuma itu ya tangga dalam kehidupan kita. Tetapi masyarakat di Kepulauan Babar, Maluku Tenggara mengeluarkan retne dan menempatkannya pada altar pemujaan saat upacara porka, yaitu upacara untuk memohon kesuburan. Upacara ini berlangsung selama seminggu, di mana semua anggota suku keluar rumah berpesta, makan, minum, menari, dan bernyanyi merapal mantra untuk merayakan pertemuan antara Dewa Langit atau Upuleru dengan Dewa Bumi atau Upu Nusa.
Tangga ini dilambangkan sebagai penghubung antara bumi dengan langit dan sebagai pengingat bahwa manusia hanya bagian kecil dari kekuatan alam semesta. Koleksi selanjutnya yang akan saya perkenalkan masih berasal dari Kepulauan Maluku Tenggara. Ini adalah mas bulan dan mas piring. Mas piring diameternya sekitar 40 cm, lebih besar dari mas bulan. Motifnya bervariasi, tapi ada dua yang sering muncul, motif bintang dan motif hewan, terutama burung. Kedua perhiasan ini dipergunakan oleh ksatria untuk menunjukkan status sosial, tapi bisa juga buat bayar denda. Ini keren sekali ya kalau kita perhatikan. Kalung emas sebesar ini, kalau zaman sekarang kita lihat dipakai oleh artis hip hop. Tapi ternyata nenek moyang kita dari Kepulauan Maluku Tenggara sudah memakai ini dari zaman dahulu. Jangan-jangan rapper dengan artis hip hop terinspirasi dari fashionnya nenek moyangnya kita itu. Nah, deretan kepulauan di Maluku Tenggara ini memang terkenal dengan kerajinan logam yang indah. Mereka juga pematung kayu yang dahsyat, penenun yang telaten, dan perangkai perhiasan yang bagus. Karena itu, ribuan benda seni dan tradisi dari kepulauan ini diangkut oleh penjajah dan sekarang bertebaran di museum-museum Eropa dan Amerika. Sekarang kita bergeser menuju Tanah Buton. Orang Laporo, salah satu suku asli di Kepulauan Buton, menyebut tiang ini sebagai mayasa, dipakai sebagai penanda kubur. Tapi ini bukan nisan biasa. Nenek moyang orang Laporo memilih kayu ulin terbaik lalu mengukirnya dengan teliti dan estetika yang tinggi. Nenek moyang orang Laporo dengan cerdik mengabadikan filsafat hidup pada sebatang kayu ini. Bentuk rumah atau kapal melambangkan kepala, juga dunia atas, di mana arwah bersemayam dan hendak berlayar ke alam baka. Di bawah atau bagian badan, kadangkala ada bentuk hewan seperti kuda, ukiran tangga, dan flora melambangkan dunia yang kita huni. Secara keseluruhan, dari alam bawah atau bagian kaki tiang hingga bagian atas, melambangkan perjalanan kehidupan manusia hingga kematiannya. Di sekitar makam juga seringkali dilengkapi dengan rumah kecil yang berfungsi sebagai rumah arwah. Oh, ini mungkin rahasianya di Buton tidak pernah ada cerita rumah hantu di tengah kampung. Karena arwah sendiri sudah disiapkan rumah. Demikianlah 5 koleksi terpilih dari kawasan Indonesia Timur. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk mengingat betapa berharganya warisan kebudayaan dari nenek moyang kita. Saya Arik Riting, terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah mengikuti tur virtual Museum Nasional Indonesia. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu. Hormat